Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Santo Petrus dan Paulus berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan dirikan gerejaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada tahun 1980-an pernah beredar sebuah film yang berjudul Quo Vadis, yang berarti kemana engkau pergi. Film itu bercerita tentang penganiayaan orang-orang Kristen di kota Roma pada waktu Kaisar Nero berkuasa. Salah satu adegan yang menarik dari film itu adalah ketika Petrus meninggalkan kota Roma karena dia tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Setiap hari dia harus menyaksikan bagaimana umatnya, baik pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, harus bertarung dengan binatang buas untuk mempertahankan hidup. Petrus yang tidak tahan dengan semuanya itu melarikan diri dari kota Roma. Namun dalam pelarian itu, dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yesus bertanya kepadanya, "Quo vadis? Kemanakah engkau pergi?" Petrus terkejut karena tidak menduga bisa bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus melanjutkan, "Kalau engkau meninggalkan kawananmu, maka biarkanlah saya mati sekali lagi di kayu salib." Petrus merasa terpukul sekali dengan kata-kata Yesus itu. Maka dia pun kembali ke kota Roma dan menggembalakan umatnya. Seturut tradisi, Petrus mati sebagai martir dan disalibkan dengan kepala ke bawah karena merasa tidak layak disalibkan dengan kepala ke atas seperti Yesus sang guru. Di tempat di mana Yesus bertemu dengan Petrus, pada saat ini berdirilah sebuah gereja yang disebut Capella Quo Vadis, yang terletak di depan Katakombe Santo Calixtus, tempat dikuburkan para martir dari abad-abad pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta dua rasul besar, yakni Petrus dan Paulus. Dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, diceritakan tentang bagaimana Petrus yang dipenjarakan oleh Herodes dibebaskan secara ajaib oleh malaikat Tuhan. Sementara itu, di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata perpisahan dengan murid yang dikasihinya, yakni Timotius. "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Dan akhirnya di dalam Injil, penginjil Matius mengemukakan salah satu pengalaman terindah Petrus ketika dia berhasil menjawab dengan benar pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Sebagai juru bicara para murid, Petrus tampil ke depan dan menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pada waktu itu, Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat pengalaman Petrus sebagaimana diceritakan dalam Injil-Injil, pengalaman-pengalaman Petrus selanjutnya lebih banyak gagal daripada berhasil. Pada saat penderitaan Yesus, Petrus mengalami secara dramatis keterbatasannya dan betapa lemah komitmennya terhadap Yesus ketika dia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Pengalaman itu menyebabkan krisis besar dalam
kehidupan Petrus. Tetapi Yesus memanfaatkan pengalaman kejatuhan itu untuk memanggil Petrus kembali kepada pertobatan kedua sesudah Yesus bangkit dari alam maut melalui penangkapan ikan yang ajaib sebagaimana diceritakan dalam Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Kita tahu panggilan Petrus yang pertama terjadi ketika dia dipanggil juga dalam sebuah penangkapan ikan ajaib sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dalam panggilan kedua ini, Yesus menyerahkan tugas penggembalaannya kepada Petrus dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hampir semua orang yang mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami oleh Petrus dan murid-murid lainnya. Pada tahap awal, mereka mengikuti Yesus dengan langkah yang enteng. Mereka mengalami kegembiraan, sukacita, dan kepenuhan hidup di dalam panggilannya. Tetapi kemudian datang kesulitan, datang tantangan, dan datang krisis-krisis di dalam panggilan. Tetapi pengalaman para murid menunjukkan bahwa hanya keterbukaan terhadap bimbingan Yesus yang bisa memampukan para murid itu untuk tetap bertahan. Karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita berdoa di dalam perayaan ini untuk para imam, biarawan-biarawati, dan kita semua untuk tetap terbuka terhadap rahmat dan bimbingan Tuhan setiap kali kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.